Bola panas Pitup terus bergulir. Nggak tahu ya sampai kapan. Kita lihat aja endingnya. Yang jelas pasti happy ending, ya kan? Kita simak lagi yuk update Pitup terbaru edisi 13 Maret. Apa saja? Mari kita cekidot kan. Hahaha. Segmen pertama, suara hati Pituber. Harapan kita semua semoga para leader-leader dan afiliator Picup segera tertangkap, serta harus mempertanggungjawabkan semua sepak terjangnya. Semoga para leader yang nyuruh fast track segera bertanggung jawab. Nggak mungkin mereka mau tanggung jawab dengan cara lama, yaitu on Picup. Kita disuruh buka exchange counter, lalu mereka akan bilang silahkan jual pipimu. Pertanyaannya, siapa mau beli pipi? Pipi kan dilarang dijual belikan sama pemerintah. Jadi kesimpulannya, Picup nggak mungkin bisa on lagi. Catat tuh brother. Mungkin Yunita Atmojo bayar pipi pakai open BO. Kebohongan Picup. Yang pertama, menipu SBI. Menyetujui tidak menggunakan referral atau member get member. Tetapi dalam prakteknya masih pakai member get member. Hanya berganti nama atau istilah aja. Kebohongan yang kedua, harga pipi naik 2 kali lipat. Faktanya on aja tidak. Kebohongan ketiga, pipi dibayar oleh perusahaan setelah on 7 hari. Faktanya sudah 1 tahun tidak kunjung dibayar. Weleh. Kebohongan selanjutnya nomor 4. Picup on menunggu 60 hari lagi. Estimasi pada saat itu ya. Faktanya sudah setahun masih main tenis terus. Kebohongan selanjutnya, ada update info Januari 2022. Faktanya sampai Maret 2022 tidak ada info terbaru. Kebohongan selanjutnya, kantor Picup di Kinanti Building. Faktanya hanya sewa alamat alias ngontrak. Kebohongan nomor 7, ada investor 3 triliun. Faktanya sampai Maret 2022 kabar adanya investor itu semakin hilang alias hanya dongeng belaka. Sampai di sini masih ada yang percaya kebohongan dongeng tim 9 yang katanya sedang memperjuangkan Picup on. Sungguh sangat halu bagi yang masih percaya akan on lagi. Kalau kata Bang Roma, terlalu. Ambil semua yang mencerahkan, kasih ke member yang masih halu, yang suka ngopi-ngopi nungguin Picup on. Kapan nih kita klik-klik iklan? Kalau bisa, klik iklannya yang ada gambarnya Wilbert, Nopal, dan Yunita lagi pakai baju oranye yang ada tulisan tahanan. 1 tahun lebih di PHPN Picup. Harus tambah cerdas dan berpikir logis. Halu dungu idiot kok dipelihara bertahun-tahun? Apa nggak jenuh? Jenuh sih jenuh bagi yang cerdas. Bagi yang goblok itu malah tambah adem ayem roh jinawi. Nanti kalau statusnya mereka jadi tersangka dan pakai baju oranye, kita buatkan iklan di YouTube sama di Facebook sekalian biar tambah mampus mereka. Kita semua kangen sama motivasinya Wilbert. Tapi kok Wilbert malah menghilang ya sekarang? Gara-gara jabatan Diamond, Aji Santoso keluar dari kerjaannya. Eni Arisanti dari Kepulauan Riau, jabatan Platinum di Picup, keluar dari kerjaannya juga, yaitu dari guru TK. Malahan Picup di take down sama pemerintah. Mereka terlanjur kehilangan pekerjaannya. Menyedihkan memang. Uang kuliah anak, aset pabrik digadein, semua buat fast track di Picup. Teman aku ada yang fast track 20 akun full bintang 1 sampai bintang 2. 1 M lebih amplas duitnya, sampai sekarang belum balik. Dia hampir gila tuh. Maunya pakai baju pemadam kebakaran sama-sama warna oranye, tetapi mereka nginepnya di kamar jeruji besi alias Hotel Prodeo. Suatu platform atau aplikasi itu maintenance umumnya hanya beberapa menit atau beberapa jam saja atau beberapa hari, tidak sampai berbulan-bulan, apalagi sampai setahun. Kalau sampai setahun itu bukan maintenance, tetapi sudah bubar dengan alasan main tenis untuk menipu member-membernya. Istilah kerennya bubar berkedok main tenis. Atau istilah keren lainnya, mundur kabur alon-alon. Hal itu biar nggak dilaporkan ke pihak berwajib, seolah-olah masih ada dan seolah-olah masih diperjuangkan. Jejak Wilbert dan Nopal sekarang di mana ya? Mereka itu dalang utamanya. Mereka berdua lah yang wajib dikejar.
Karena pas Pitup off, mereka yang aktif di medsos waktu itu sama di Zoom meeting. Akun member di Picup semua sudah di-banned dan servernya sudah pada rusak. Syukurlah, biar jadi bebek dungu sejati. Rupanya sudah mau masuk di kerangkeng besi ya si Wilbert sama si Yunita dan si Nopal. Ingat ya kawan-kawan, saat jenguk mereka di bui, tolong bawakan pisang kepok. Autan juga jangan lupa. Haha. Nanti saya kirim mantel hujan. Kasihan kalau dalam penjara kehujanan. Hahaha, benar. Tidak salah pula kita donasi minyak gosok untuk mereka saling pijit-pijitan di bui. Nanti saya bawakan TV sama lemari baju dan isinya. Kasihan mereka nggak ada hiburan dan bajunya bau kalau terus dipakai. Diamond Alexios juga harus diseret tuh. Pernah dengar sudah lama sih sejak ribut 2021 di salah satu grup Picup. Katanya dia nikmatin duit panas hampir 14 miliar. Dia kayak lempar batu sembunyi tangan dengan salahkan Yunita. Padahal polanya yang kita tahu dari upline Alex ini upline-nya Yunita. Alexios beli Fortuner juga. Dia pernah posting di video. Gede banget gila, 14 miliar gitu loh. Ya wajar dong, kan sistem diamond ngalir ibarat MLM gitu. Yunita diamond pertama, Alex diamond kedua. Aneh aja sih polanya. Alexios bisa 14M, Yunita paling puluhan M. Semoga polisi bisa menyelidiki rekening mereka semua. Kalau mau jenguk mereka di penjara, khusus buat konten kreator, tolong bawain kamera. Biar mereka terus ngedabrus bikin konten PHP di sel. Hahaha. Pokoknya Diamond 1 sampai Diamond 20 yang diajak Komite P+, itulah biang kerok kehancuran Picup. Plus katanya buka e-commerce ternyata abal-abal. Miris aja, yang Picup harus bawa sebenarnya semangat iklanin jualannya. Tetapi salahnya perusahaan gak bayar PP karena syarat dari SWI. Karena polanya kan upline sampai downline. Nah, si Yunita bawaannya Alex, tetapi anehnya Yunita jadi diamond pertama. Andromeda, diamond dari Bandung, itu wajib dilaporkan polisi juga. Karena di saat pipi kosong, hanya dia yang bisa cetak pipi. Dia yang tidak pernah kosong pipinya, selalu ready dia. Jangan lupa, kasih mereka laptop dan mesin ATM supaya bisa buat APK Ponzi baru lagi. Hahaha. Para konten kreator yang congornya suka motivasi Picup kok pada ngilang ya. Wajar aja konten kreator pada ngilang. Orang mereka pada sibuk siapkan baju pakai persiapan ke baris krim. Kan nanti disuruh pakai baju oren. Jadi harus siap-siap bikin baju biar terlihat bagus gitu. Ternyata tim 9 itu cuma relawan tanpa legalitas. Betul, tim 9 halu. Tidak ada bukti otentik ada tim 9. Cuma sekedar penyampaian kata-kata. Istilah kerennya pembohongan publik jilid 2. Tenang-tenang saudara-saudara. Picup on bulan April tanggal 33 ya. Tunggu aja dengan sabar sambil berdoa. Sementara silahkan ngopi-ngopi dulu di grup sebelah. Habis tim 9 pasti sebentar lagi tim 10 nyusul. Berkat edukasi Pak Chandra Teja, makin banyak bebek dungu halu dan idiot pada sadar. Pokoknya ganyang sampai habis APK bisnis bodong, APK skema Ponzi dan money game dari bumi Indonesia ini. Ngopi terus biar tetap kuat dan halu. Sangat bersyukur sekali saya tidak punya member Fast Track karena tidak pernah melakukan edukasi Fast Track ke semua referral saya. Jadi saya tidak diuber-uber sama downline. Usahakan sebelum e-commerce minimal Anda harus sudah peringkat silver. Pret together. Manajemen Picup kok sekarang gak pernah ngasih kabar sedikit pun ya. Padahal sudah setahun lebih. Pusing ditanyain mulu sama member yang sudah Fast Track. Kabar gembira yang sangat luar biasa buat Picuper semuanya. Pipi sudah bisa dijual, tetapi nggak ada yang mau beli. Heha. Pipi atau viewpoint di Picup itu cuma koin digital abal-abal yang bisa dibuat oleh siapapun dengan sedikit keahlian IT. Pipi di Picup itu hanya mata uang angin atau sampah yang fungsinya hanya sebagai kamuflase untuk menutupi kegiatan money game. Perputaran uang antar member yang gabung di akhir ke member yang gabung sebelumnya. Kayaknya kalau kita berpikir cerdas, kok selama ini cuma angin segar aja ya yang kita terima tentang Picup ini. Nanti apalagi ya alasannya. 1 tahun lebih lo menanti.
Nampaknya pelan-pelan kita ini terus diulur-ulur sampai kita tenang dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Lalu kemudian VCube menghilang untuk selama-lamanya. Cobalah kita mencoba merangkaikan kembali peristiwa awal VTube scam atau berhenti. Berawal dari sistem, kemudian perizinan sampai berkolaborasi dengan P+. Lalu alasan terakhirnya kepemilikan VTube beralih oleh suntikan dana triliunan dari Pak Eman. Lalu kemudian apalagi dan apalagi. Kalau manajemen dipanggil juga termasuk yang dari Malaysia dipanggil dan VTube dianggap ilegal, maka pihak SPI juga dipanggil karena sudah melegalkan VTube. Betul apa betul? Jadi kesimpulannya VTube belum on bukan karena kriminal. Yang bikin berat VTube untuk on karena harus ikuti apa yang jadi syarat SPI. Di antaranya PP harus dibeli perusahaan. Sementara VTube baru sumber jagung, belum siap untuk itu. Jadi harus cari investor. Investor pun gak bakalan mau kalau di VTube cuma nonton iklan. Lalu keuntungan buat investor apa? Makanya manajemen VTube harus bekerja keras mengembangkan sayap. Sesuai rencana awal, VTube dibangun tak sekedar nonton iklan. Yang tadinya akan dilakukan secara bertahap, sekarang harus segera disiapkan, diantaranya e-commerce. Mungkin hal ini yang bikin lama mengapa VTube lama on, karena semua itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Benar-benar salut sama Pak Chandra Teja yang masih konsisten edukasi ke masyarakat luas. Mari kita doakan semoga beliau terus melakukannya. Kami selalu dukung demi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Takdir Tuhan tetap yang terbaik. Ketika kita menginginkan sesuatu yang tak kunjung didapatkan, maka Tuhan meminta kita untuk terus sabar dan menunggu. Ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Tuhan meminta kita untuk berusaha, tersenyum dan berbaik sangka. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Tuhan menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Kita punya rencana, tapi takdir Tuhan itu maha indah. Akan tetapi juga, sehebat apapun kita merencanakan sesuatu, tetap takdir Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Betul apa betul? Tuhan selalu memberikan kelebihan di balik kekurangan. Tuhan selalu memberikan kekuatan di balik kelemahan. Tuhan selalu memberikan senyuman di balik kesedihan. Tuhan selalu memberikan harapan di balik putus asa. Yakinlah brother, kebahagiaan itu akan hadir tepat pada waktunya, sesuai kehendaknya, sesuai takdirnya. Dan tak ada alasan bagi kita untuk meragukannya. Tema motivasi selanjutnya, bahagia dan rezeki lancar. Kalimat sederhana yang mungkin saya ucapkan adalah, bahagiakanlah keluargamu selalu. Saat kita bertekad untuk membahagiakan, insya Allah kita akan dimampukan dan dibalas. Membahagiakan orang lain aja dapat balasan, apalagi membahagiakan orang tua dan pasangan. Betul apa betul? Coba perhatikan baik-baik. Pada umumnya pria diberi tubuh yang lebih kuat dan lebih besar. Nah, ini identik dengan tanggung jawab. Lalu apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab yang utama adalah membuat keluarganya bahagia di dunia dan di akhirat. Saat ini orang-orang di sosmed berlomba-lomba mencari kesenangan. Kadang ngelakuin hal yang aneh-aneh dan gak masuk akal. Padahal kesenangan dan kebahagiaan itu dekat sekali. Di mana itu? Yaitu saat kita berusaha membahagiakan keluarga kita. Ya, dengan membahagiakan keluarga kita. Dengan begitu insya Allah kita akan turut bahagia. Soal rezeki jangan ditanya, insya Allah pasti cukup bahkan berkelimpahan. Saat Anda ingin menyerah, ingatlah kembali alasan mengapa selama ini Anda bertahan. Takdir itu milik Tuhan, tetapi usaha dan doa milik kita. So, teruslah berusaha dan berdoa sampai bismillah menjadi alhamdulillah. Catat tuh brother. Sekian update YouTube kali ini, semoga mencerahkan dan memotivasi. Sampai jumpa lagi di next video. See you.